sekali lagi katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihimu, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari buka hatimu, kau buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Kau buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hatimu, ku buka hati untuk Yes Lord. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari jamah setiap hati kami Tuhan. Mari penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hatimu lebih lagi, katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, mari penuhi kami Tuhan, kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi mari katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Yes, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, mari penuhi kami dengan kuasa Allah. Biar jemaat Tuhan angkat pujian ini dari dasar hatimu. Ku buka hati Roh Tuhan, amin. Ku buka hati, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, nyanyikan pujian ini. Katakan, ku buka hati. Menaikkan pujian penyembahan kami pada sore hari ini Tuhan. Ku buka menyembah-Mu, amin. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan, jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari bawa penyembahanmu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Mari jamah setiap hati kami, pikiran kami Tuhan. Mari bawa rasa syukurmu. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Terpujilah namamu, pujilah namamu Tuhan.
Tuhan. Kami percaya Engkau yang layak terima pujian. Holy Spirit, you are welcome. Come Flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long to be overcome by your presence. Singing, Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place, And fill the atmosphere. Yes, your glory, God, is what our hearts to be overcome by your presence. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, yes, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come on, say, come, Holy Spirit, fall in this place. I'm begging it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come on, say, come, Holy Spirit, say, fill in this place. I need it more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying, for more and more of you. I'm Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need it more and more of you. Fill me with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying out for. Lord, I'm crying. Lord, I'm crying out for more and more of you. Beri kemuliaan yang paling mulia untuk Tuhan kita. Kamu ucap syukur atas hari ini. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Kau Tuhan yang baik. Terima kasih Kau mengutus Roh Kudus untuk menjadi guru kami, penghibur kami, dan menjadi guide kami dalam kehidupan. Roh Kudus, kami pun tahu Engkau hadir di sini. Beracaralah,
Kau yang berdaulat karena Kau itu Allah sendiri. Libatkan kami di dalam rencanamu, libatkan kami di dalam impianmu. Dan bila kami gak cuma jadi penonton, tetapi kami menjadi kontributor, kami ikutan kontribusi. Kami tahu kami diberikan kuasa oleh-Mu untuk bersaksi, maka biarlah kami mempergunakan kuasa itu seperti yang kami lakukan, yang perlu kami lakukan. Thank you Lord atas hari ini. Dalam nama Yesus yang siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman saudara semua. Selamat sore semuanya. Sore teman-teman dari New Life Community. Semuanya sehat? Enggak sehat juga enggak apa-apa. It's okay, it's fine. Jakarta panas banget memang. Jadi bisa dimengerti kalau kadang orang bisa flu juga. So, terima kasih Pastor Supratman atas undangannya. Tak kenal maka tak sayang karena saya haus kasih sayang. Perkenalkan nama saya Raguel Lewi. Kalau yang tahu saya puji Tuhan, kalau nggak tahu saya nggak apa-apa. Yang penting kamu tahu Yesus. Dan I'm a preacher, I'm a pastor. Saya juga salah satu gembala di satu gereja di daerah Permata Hijau, namanya New Wine Church, New Wine International Church. Sekali lagi kalau tahu bagus, kalau nggak tahu, yang penting saudara tahu Kristus. Dimanapun kamu ada, kamu bisa tertanam. Carilah gereja yang dimana kamu bisa tertanam. So, for information aja, saya bukan tipikal pendeta yang teriak-teriak. Saya bukan tipikal pendeta yang kencang banget ngomongnya. Karena jemaat saya banyak yang muda, takutnya kalau saya teriak, takutnya mereka kena mental, takutnya. Takutnya mereka mental health terganggu gitu maksudnya. Saya bukan tipikal kayak gitu. Jadi kalau misalnya dibandingin minggu lalu, saya tadi kemarin lihat Pastor Dieter Nicholas yang bicara ya. Minggu lalu kan saya julukin beliau Toa Kudus ya, jadi kencang banget ngomongnya emang. Tapi saya bukan tipikal seperti itu. So, bagi saudara yang nggak pernah tahu, saya tipikal yang kayak gini. Jadi this is how I speak, depan dan belakang mimbar. Semoga saudara menikmati cara saya bicara. Saya punya istri satu dan satu-satunya. Saya panggil dia makhluk Tuhan paling seksi. Kamu harus kagum terus sama istrimu. Tapi dia lagi gak datang hari ini karena lagi gak enak badan. So, dia tipikal Disney princess, tapi tidak seperti Snow White. Snow White terlalu bodoh menurut saya. Dikasih apel sama orang gak jelas dimakan, kan bodoh banget maksudnya kan ya. Anak Tuhan jangan kayak gitu. Kamu memang perlu tulus seperti merpati, juga harus cerdik seperti ular. Amin. Cinta Tuhan harus, goblok jangan. Terus ya saya bukan, kalau saudara tahu saya bukan tipikal orang yang akan bicara muter. Saya tipikal pembicara yang grounded, ngomongnya nggak tinggi-tinggi karena saya masih nginjak bumi. So I hope you guys enjoy. Hari ini saya bicara tentang satu pelajaran yang mungkin akan menarik bagi saudara. Saya nggak bakal khotbah terlalu lama. Hari ini saya bicara tentang meresponi Roh Kudus. Meresponi Roh Kudus. Karena tepat hari ini adalah hari Pentakosta. Apa yang terjadi di hari Pentakosta itu sangat terkait dengan apa yang terjadi di 10 hari sebelumnya, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus sebenarnya adalah berita yang bagi saudara itu keren, bagi murid itu enggak keren. Kenapa? Karena pada waktu Yesus naik, mereka kehilangan pengharapan mereka karena pribadi yang mereka gadang-gadang, pribadi yang mereka nantikan untuk mengalahkan kerajaan Roma, naik ke surga duluan. Nggak ngajak mereka lagi. So, itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi saudara tahu nggak bahwa Tuhan Yesus sendiri bilang, lebih baik jika dia pergi. Dan kita buka di satu ayat, ayatnya nggak banyak, hari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Ini janji Yesus, tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai
ke ujung bumi. Pada waktu saudara terima Roh Kudus, saudara membuka hatimu untuk dipimpin Roh, maka dia diberikan kuasa. Tidak selalu bikin saudara sakti, tetapi pasti bikin hati saudara pengen jadi saksi. Amin. Enggak selalu bikin saudara sakti, karena buktinya kalau saudara jalan di air, saudara kecemplung juga. Saudara belum bisa ngubah air jadi anggur, tapi itu bikin saudara jadi punya saksi. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu, ada nggak di sini yang lagi nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba keingetan ayat firman Tuhan? Ada yang pernah? Lagi diem aja, tiba-tiba kepikiran satu ayat, entah lagi jalan, entah ngapain, ada nggak? Pernah nggak? Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Yang pernah aja. Kalau saudara pernah angkat tangan, oke, nice. Sekarang saya mau tanya pertanyaan kedua. Pernah nggak saudara lagi jalan atau lagi melakukan aktivitas, tiba-tiba saudara keingetan, ada teman saudara yang pengen saudara doain? Ada yang pernah? Pernah? Tiba-tiba ada rasa conviction saudara pengen melakukannya. Mau tahu kenapa? Itu ada ciri-ciri Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Saudara tiba-tiba teringat seseorang yang saudara tadi saudara nggak ingat sama sekali. Tiba-tiba saudara pengen doain dia. Dan maka dari itulah, itu salah satu ciri terbesar Roh Kudus ada di hidup saudara. Dia mengingatkan saudara, memimpin kita di dalam kebenaran. Tidak selalu bahasa roh ujung-ujungnya. Ada yang langsung bisa bahasa roh, tapi tanda Roh Kudus itu nggak cuma bahasa roh, oke? Kalau saudara baca di Alkitab saudara, saudara akan bisa lihat. Kadang di penuh Roh Kudus nggak selalu bicara langsung bahasa roh kenceng-kenceng, tapi minimal di penuh Roh Kudus bikin bahasa Indonesia menjadi lebih baik. Buat apa bahasa rohmu lancar, kalau bahasa Indomu kasar? Hello? Percuma bahasa rohmu itu, kalau bahasa Indomu kasar. Tapi menarik ada lagi nih, saudara tahu nggak bahwa sambil murid-murid itu ketakutan, tampak ya 10 hari itu adalah 10 hari yang paling menakutkan di hidup mereka. Tetapi tidak menakutkan bagi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tetap bekerja, walau murid-murid nggak bisa lihat. Ada satu pelajaran yang saya pelajarin hari ini, bahwa ada anak-anak saya, jemaat-jemaat saya selalu nanya ke saya, dia bilang gini, Pastor, kapan Tuhan bekerja di hidup saya? Kapan? Kenapa saya nggak bisa lihat Tuhan bekerja? Pernah nggak saudara bertanya seperti itu? Kok saya nggak pernah lihat Tuhan bekerja di hidup saya? Kok saya nggak pernah lihat Tuhan berperkara? Dan saya cuma bisa bilang begini, hanya karena kamu nggak lihat, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Just because you don't see it, doesn't mean God is not working in your life. Saya mau kasih contoh. Saudara pernah nggak lewatin, mungkin saudara naik motor atau naik mobil dan saudara ngelihat ada ruko kosong, pernah ya? Mungkin kalau saudara tinggal daerah sini, saudara lihat ruko kosong dan karena saudara nggak tertarik, saudara pergi gitu aja. Tapi nggak lama, pada waktu saudara balik lihat ruko itu, tiba-tiba ada gerai es krim. Ada yang pernah lihat nggak? Atau ada restoran baru dibuka? Atau ada sesuatu yang baru terjadi? Ada sesuatu gerai atau toko yang baru dibuka? Saudara pernah kejadian kayak gitu? Kosong tadinya, tapi nggak lama kamu balik tiba-tiba ada sesuatu. Dan tiba-tiba ada toko baru di situ. Saya lihat di dekat rumah saya, tadinya nggak ada apa-apa, tiba-tiba ada restoran ayam goreng tepat di depan rumah saya. Dan dulu saya berpikir, kok bisa ya, sejak kapan restoran ayam goreng ini ada? Kenapa saya nggak lihat? Dan ini yang saya pelajarin saudara. Hanya karena saya tidak lihat, bukan berarti tidak terjadi pembangunan di situ. Ada sesuatu yang sedang dibangun di situ dan mungkin saya nggak lihat, tapi memang kalaupun saya nggak lihat, it's fine karena mereka nggak butuh izin saya. Mereka tetap bisa membangun sesuatu yang baik di situ. Dan ini yang saya pelajarin. Gerai es krim aja bisa dibangun tanpa sepengetahuan saudara. Apalagi rencana Tuhan di hidupmu. Itu saudara harus tangkap itu baik-baik. Kalau saudara pergi ke PIK 2, saudara akan lihat ada tanah yang baru. Saya diajakin jemaat saya waktu itu ngeliatin PIK 2 gede banget sekitar tahun lalu. Dan saya berpikir bahwa wow, luar biasa ya. Pulau segede gini dibangun tanpa sepengetahuan saya. This is very amazing gitu maksudnya. Dan Roh Kudus sampai dengar itu ngomong, dia bilang, Roh Kudus kasih impresi gini, kalau developer PIK 2 aja bisa bangun pulau tanpa kamu tahu, apalagi rencana Tuhan atas hidupmu.
Kalau mau tepuk tangan boleh sih. Tadi ada yang tepuk tangan barusan soalnya. It's fine. Tepuk tangan nggak dosa, amin. Nggak perlu disuruh dulu. Saya bukan tipikal kayak senior saya Pak Gilbert lumayan dong yang berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Harus pakai tangan. Saya tangannya biasa aja. Kenapa saya ngomong gini? Because I don't want you to lose hope. Karena kalau sudah lihat ke depan, hidupmu tuh emang nggak mudah. Saudara tahu nggak ada satu statement yang menarik dari Cak Lontong. Cak Lontong ya. Dia bilang gini, hidup ini seperti sekumpulan tempe. Tidak ada yang tahu. Ketawa nggak dosa kok saudara. Karena kenapa? Kalau saudara mau cek, kamu nggak selalu bisa tahu apa yang terjadi di depan. Jakarta adalah suatu kota paling dinamis. Saudara tuh nggak bisa prediksi macet tuh seperti apa. Kadang kita baru keluar dari satu tempat, itu aja bisa tiba-tiba macetnya lebar banget. Tiba-tiba macet berantakan banget. Dan makanya 10 hari kemudian Roh Kudus pun turun. Dan semua murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Semua murid tiba-tiba jadi berani bersaksi. Nah saudara, hari ini saya cuma membahas hal ini doang. Saudara tahu nggak? Semua orang bisa penuh Roh Kudus, tapi tidak semua orang meresponi panggilan Roh Kudus di hidup mereka. Jadi kadang respons itu juga penting saudara. Respons adalah sesuatu yang penting. Respon, kemampuan kita meresponi akan menunjukkan begitu banyak hal. Makanya respons itu dalam bahasa Inggris ada 2 kata, itu responsibility, yang kalau digabung jadi responsibility. Jadi artinya kadang cara kita menerima hadiah juga sesuatu yang penting. Sudah tahu nggak bahwa gini, pernah nggak ngasih kado ke anak kecil? Sudah pernah lihat? Saya selalu menarik perhatian saya tiap kali saya ngasih kado ke anak kecil atau kado ke orang dewasa. Pada waktu saya ngasih kado ke anak kecil, hey happy birthday to you. Yang menarik adalah anak itu tidak peduli sama mata saya sama sekali. Dia hanya terpaku sama kadonya. Tapi beda sama orang dewasa. Apakah itu salah? Enggak salah, namanya juga anak kecil. Tapi beda sama orang dewasa. Orang dewasa dikasih kado, yang dilihat bukan kadonya. Sedikit dilihat, tapi yang dilihat adalah orang pemberinya. Kenapa? Karena orang dewasa tahu, bagi dia yang penting bukan kadonya, tapi siapa yang kasih kado. Makanya Roh Kudus hadir sebagai hadiah untuk Anda dan saya. Supaya lebih dari apapun Anda sadar, bahwa dia seperti pemberian yang untuk saudara tahu bahwa surga sayang sama saudara. Jangan cuma terfokus sama pemberiannya, mengerti bahwa surga sayang sama saudara. Dia menaruh nilai yang tinggi di hidup saudara. Nah, tapi saudara perhatiin nggak bahwa kenapa ini jadi penting? Karena cara kita merespon juga penting. Saudara tahu nggak bahwa pada waktu di Kisah Para Rasul 2 itu semua orang penuh Roh Kudus berkata-kata bahasa yang lain dan semua orang mengerti. Tapi kalau saudara perhatikan di Kisah Para Rasul 2, saudara akan perhatikan bahwa yang ngomong cuma Petrus. Saudara perhatiin nggak? Sama-sama penuh Roh Kudus, sama-sama punya kuasa, sama-sama punya dampak, sama-sama bisa bikin mujizat. Tapi saudara tahu nggak bahwa Roh Kudusnya sama, tapi seseorang bisa merespon yang berbeda. Dan pada masa itu, Petrus merespon yang berbeda. Dan pada waktu Petrus melakukan sesuatu yang berbeda, disitulah dia khotbah dan akhirnya saudara tahu 3.000 orang bertobat. Dan makanya saya mau share ada satu kata yang powerful yang saudara tahu, saudara sering dengar. Tapi ini yang kita butuhkan untuk kita bisa dipimpin Roh Kudus. Dan satu kata ini satu kata yang saudara sering pakai tapi kita sering lupa. Satu kata ini bernama inisiatif. Yang membedakan Petrus dan murid-murid yang lain apa? Enggak ada. Sama-sama penuh Roh Kudus, sama-sama bisa berbahasa yang berbeda, sama-sama bisa nyembuhin orang, tapi ada satu yang membedakan dia dari yang lain. Inilah yang juga bikin dia berdiri dibanding yang lain. Yang murid-murid juga berdiri, tapi yang ngomong cuma satu orang. Itu apa? Petrus. Dan apa? Inisiatif. Inisiatif dia. Kenapa saya ngomong inisiatif? Inisiatif is a very simple word. Tapi entah kenapa begitu banyak orang tidak pernah melakukannya. Di gereja banyak orang harus disuruh dulu. Baru misalnya dia melakukan sesuatu. Ada sampah di depannya nggak diambil. Tunggu disuruh dulu baru diambil. Apakah kita, pertanyaan saya, apakah kita memang dipanggil untuk jadi pesuruh saudara? Apakah kita hanya dipanggil untuk disuruh?
Kenapa? Karena satu ciri Petrus, kenapa dia bisa tercatat di sejarah, adalah karena dia meresponi panggilan Roh Kudus dengan cara berinisiatif. Ngomong. Saudara tahu nggak kenapa inisiatif itu powerful? Kan inisiatif itu bukan untuk pengecut, kalau saya boleh bilang. Saudara tahu nggak inisiatif adalah tanda orang menang? Kenapa? Karena sebenarnya kalau mau maju melakukan sesuatu, orang tuh istilah Jakartanya tengsin. Tahu istilah tengsin, saudara? Malu. Tetapi dia milih untuk nggak malu, dia milih untuk nekat, dia untuk melakukan sesuatu. Jadi orang-orang kayak gini, sebelum dia menang atas kehidupan, dia udah menang atas dirinya sendiri dulu. Very powerful. Andaikan lebih banyak orang yang inisiatif di rumah Tuhan, daripada coba disuruh-suruh. Datang karena disuruh, datang karena cuma supaya dapat makanan misalnya. Datang bukan karena inisiatif sendiri. Saudara tahu nggak? Beda anak kecil sama orang dewasa tahu nggak apa? Anak kecil harus disuruh dulu untuk sikat gigi. Anak kecil harus disuruh-suruh. Oke, saya mau kasih contoh. Saudara, pada waktu saya kecil, kalau ada satu kegiatan yang saya paling nggak suka, itu namanya tidur siang. Saudara tahu? Pada waktu saya kecil, saya benci banget tidur siang. Saya nggak suka. Tetapi pada dulu saya berpikir bahwa kenapa orang tua saya suruh saya tidur siang. Tetapi pada waktu saya dewasa, saya udah kerja, saya udah hidup, mengalami hidup yang seutuhnya, di situ saya berpikir, sehabis makan siang, I wish 20 menit aja setelah makan siang bisa tidur sebentar. Sudah tahu nggak? Perintahnya sama tidur siang. Tapi kita baru sadar itu penting setelah kita dewasa. Sudah perhatiin nggak? Inisiatif adalah ciri orang dewasa rohani. Ciri orang dewasa. Anak kecil disuruh-suruh. Sudah tahu nggak? Anak sikat gigi. Beda anak kecil sama orang dewasa apa? Sama-sama sikat gigi, tapi satu disuruh, satu sikat gigi sendiri. Kenapa? Karena dia tahu itu baik bagi dia. Makanya orang yang dewasa rohani adalah orang yang melakukan firman Tuhan karena dia bukan karena takut masuk neraka, bukan karena takut disuruh, tapi karena dia tahu itu baik bagi dia. Do you know firman Tuhan itu baik bagimu? Apakah kamu tahu hal itu? Nah itu, saya rasa this is a good sermon, I think ya. Saya rasa ini bikin kita berpikir bahwa kenapa kamu harus takut neraka? Neraka udah ditutup oleh darah Kristus. Harusnya kamu lakukan firman Tuhan bukan karena takut neraka, tapi karena kamu tahu itu baik. Itu lahir dari hati Bapa di surga yang begitu mengasihimu. Mentalnya harus begitu. Amin. Mental harus gitu. Justru jangan takut sama Tuhan. Makanya inisiatif lah. Saudara tahu nggak gini, ada yang demen main bola nggak? Ada demen main sepak bola, saudara? Saya kalau ada satu, dulu atlet favorit saya, salah satu yang namanya Lionel Messi, sekarang dia kayak udah di klub Arab gitu ya. Saudara tahu nggak gaji Lionel Messi tuh gedenya, astagfirullah gedenya. 1 detik gajinya dia, itu jutaan. 3 detik gajinya dia di atas UMR Jakarta. Saudara bayang nggak? 3 detik loh. Saudara bayangkan berapa cilok yang bisa dia beli dengan uang sebanyak itu. Bayangkan nggak? Berapa seblak yang dia bisa beli. Berapa ton seblak yang bisa dia beli. But this is what's interesting. Saudara perhatiin nggak? Lionel Messi itu nggak suka di bangku cadangan. Saudara perhatiin nggak? Dia gajinya nggak pernah turun. Dia akan selalu stay di situ. Gajinya nggak pernah turun. Tetapi dia maunya main. Kenapa? Simple aja. Padahal kalau dia duduk, saudara tahu nggak? Gaji nggak turun, dia bisa tetap makan bakso. Saudara tahu nggak? Sampai bercandain teman-temannya. Tapi kenapa dia mau turun? Simple. Karena sukacita seseorang hadir pada tuh dia kontribusi. Gak ada sukacita hadir pada tuh orang diam aja. Pernah gak ada di sini teman-teman muda yang liburan atau baru putus dari kerjaan, resign dari kerjaan, seminggu pertama happy kan? Happy. Coba 2 bulan. Kenapa? Karena seminggu kamu happy. 2 minggu masih happy. 3 minggu udah deg-degan. 2 bulan, nah itu tuh. Doa puasa sana tuh. Rapiin CV lagi. Melamar ke job street lagi. Kirim ribuan laporan, ribuan CV. Teman saya untuk bisa dapat pekerjaan 1013 CV dia kirim.
Pokoknya apa? Karena memang kita nggak pernah diciptain untuk bengong, nggak pernah diciptain untuk diem. Kita nggak pernah diciptain untuk gitu-gitu aja. Kita diciptakan untuk berinisiatif. Karena seringkali pada waktu kamu dipenuhi Roh Kudus, inisiatifmu dari Tuhan. Dan itu kadang kamu perlu taat di situ. Maka hari ini kalau kamu anggap ini rumahmu, jangan cuma nanya, apa yang saya bisa dapat dari gereja ini? Tapi kamu belajar nanya, apa yang bisa saya beri? Saudara tahu nggak beda rumah, ya? Dan beda kalau Anda restoran apa? Kalau restoran ada masalah sedikit, Anda bilang panggil manajernya. Dan Anda maki-maki mungkin manajernya. But if it's a house, ada bocor, saudara nggak panggil manajer siapa itu rumahmu kok? Kamu yang inisiatif, ini beresinnya gimana? Kalau nggak punya duit, kamu yang amplas sendiri. Itu namanya rumah. Halo? Ciri-ciri kamu penghuni rumah adalah pada waktu kamu di dalam rumah ini, kamu pada waktu ada kekurangan, look, gereja itu semua punya kekurangan, amin? Nggak ada gereja yang sempurna, karena kalau gereja itu sempurna, kamu nggak bisa masuk, karena kamu penuh kekurangan. Ya kan? Kurang duit, hidupmu terlalu banyak yang kurang lah masalahnya. Jadi justru bersyukurlah kalau gereja banyak kekurangan. Kamu bisa masuk, kamu bisa tutupi kekurangannya. Karena kamu dan saya adalah anggota kerajaan Allah. Apa yang saya bisa, belum tentu kamu bisa. Begitupun sebaliknya. Gak ada hamba Tuhan yang bisa menyelesaikan semuanya. Maka inisiatif itu penting. Daripada kamu tengsin, diam-diam nunggu, lakukan sesuatu, tanya sama timmu, ada yang bisa saya lakukan gak? Apa yang bisa saya lakukan untuk rumah Tuhan? Kenapa? Karena kalau kamu cuma ngikut aja, ujung-ujungnya kamu bisa pergi ke tempat-tempat yang tidak seharusnya kamu pergi. Sudah tahu nggak? Ada teman saya, mungkin nggak usah teman lah. Seseorang bisa ada di satu mobil, empat orang di satu mobil, terus ditanya mau pergi kemana? Rata-rata bilang terserah. Nah kayak gitu, itu kan bikin puyeng loh maksudnya. Terserah. What do you mean terserah? Terus kalau misalnya dibilang, ya udah kita pergi ke mall itu aja, nggak mau. Tapi terserah yang lain. Tapi jangan yang itu. Kenapa nggak bilang maksudnya? Saudara tahu nggak? Ada begitu banyak waktu yang habis hanya gara-gara kata terserahmu. Tahu? Minimal kalau nggak suka ngomong. Jangan cuma mau ngikut. Akhirnya gini, orang cuma ngikut. Akhirnya pas datang ke satu mall, ngikut. Akhirnya sebenarnya aku nggak suka di mall itu. Cuma ya ngikut dia aja. Dengan kontribusi kritik lagi. Pengen dilempar Alkitab orang kayak gitu makanya. Ngerti gak saudara? Padahal gini, kalau memang kamu gak suka, kadang kamu perlu ngomong. Dan kadang mungkin kamu perlu ajak dia ke tempat-tempat yang memang kamu tahu, oke saya gak mau tempat itu, saya ada usul tempat ini. Yuk coba yuk. Jangan-jangan tempatmu lebih bagus dibanding tempatnya dia. Tapi can you imagine, hanya gara-gara kamu terserah, akhirnya yang harus kamu dibawa ke tempat-tempat tidak seharusnya kamu ada. Sudah tahu nggak? Itu dipimpin Roh Kudus. Sejarah nggak pernah mencatat nama kritikus. Sudah tahu nggak? Sejarah pernah menulis nama inisiator YouTube, menulis nama inisiator Instagram, menulis nama inisiator Facebook. Tidak pernah ditulis kritikus Facebook seperti apa. Tidak pernah ditulis kritikus YouTube. Kenapa? Karena dunia nggak butuh kritikus. Dunia butuh inisiator. Dunia butuh anak-anak Tuhan untuk berinisiatif melakukan hal yang benar atas pimpinan Roh Kudus, amin. Dunia butuh yang kayak gitu. Jangan makanya perlu kamu peduli rumahmu, peduli rumah Tuhan. Tapi jangan sampai cuma di rumah Tuhan sampai jadi jago kandang. Tapi juga jangan sampai kamu di luar terus sampai to the point kamu lupa rumah. Banyak anak Tuhan demi berdampak, katanya saya kan pengen berdampak, akhirnya kagak balik-balik pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya kayak anak kos-kosan, datang cuma lempar cucian terus pergi lagi. Jangan seperti itu. Kita butuh ketegangan itu. Satu sisi kamu perlu bertanam di rumah Tuhan, tapi satu sisi kamu juga perlu jadi dampak di luar. Ketegangan itu penting. Saudara tahu nggak? Itu namanya tension. Tension itu penting. Kenapa tension itu penting? Kalau nggak ada tension, senar gitar nggak bisa bunyi. Amin. Kalau nggak ada gitu, kalau tidak ada tegangan listrik, maka yang listrik itu nggak bisa nyala ini semua. Semaka dari itu, jadilah garam, tapi jangan cuma nongkrong sama yang garam.
Garam itu keluargamu, tapi nongkrong sama lain. Kenapa? Karena kalau terus-terusan nongkrong sama garam, jadinya gudang garam. Amin. Kan nggak mau jadi gudang garam. Saya pernah khotbah lagi di gudang garam gitu kan. Pas masuk, wah baru tahu saya ada persekutuan doa di sini. Saya berdoa, jangan-jangan persembahan kasih saya dikasihnya vape nih, jangan-jangan ya kan. Dikasih liquid gitu, jangan-jangan. Saudara bisa lihat nggak seperti itu? Saat saudara dipimpin Roh Kudus dan Roh Kudus ada di dalam saudara. Tuhan cuma butuh saudara satu, inisiatif. Inisiatifnya dari mana? 3 hal. Start where you are, use what you have, do what you can. Start where you are, use what you have, do what you can. Saya ulang sekali lagi ya. Start where you are. Use what you have. Do what you can. Simple. Tapi ini cara Tuhan bekerja. Tuhan gak minta saudara langsung jadi Superman atau jadi Agnes Mo gitu misalnya. Untuk saudara bisa berdampak. No. Kalau saudara ingat di kitab Keluaran, saudara akan ingat bagaimana Tuhan memakai Musa. Tetapi cara Tuhan memakai Musa adalah dengan memakai apa yang Musa sudah punya. Musa udah punya tongkat. Yang itu yang Tuhan pakai. Tongkat itu dipakai untuk mengubah air jadi darah. Tongkat itu dipakai untuk membelah Laut Merah. Tongkat itu dipakai untuk melakukan begitu banyak hal. So artinya, saudara gini, Tuhan, Roh Kudus mau pakai saudara lewat apa yang saudara bisa. Ada firman Tuhan yang bilang gini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, kekuatanmu. Kamu melayani Tuhan dengan yang kamu bisa, bukan yang kamu enggak. Kenapa? Saya mau kasih tahu, Tuhan tidak tertarik dengan yang saudara enggak punya. Jadi banyak orang minder kan, saya enggak punya ini, enggak punya itu. Ya memang, saya kalau andaikan saya punya ini, punya itu, Tuhan pasti pakai saya. Oh ya kalau kamu enggak punya, Tuhan enggak pakai kamu di situ. Tuhan bisa pakai kamu di tempat yang lain. Ada orang, memang Tuhan enggak kasih, dia mau ngejek tapi sedih juga. Jadi gini, saya kenal satu orang, aduh gimana ya. Dia itu udah ngelas vokal bertahun-tahun, tapi memang Tuhan nggak taruh bakat vokal, nyanyi aja di situ. Jadi dia punya bakat terpendam, yang setelah saya dengar suaranya, memang lebih baik dipendam, gitu maksudnya, ngerti maksud saya? Pernah ketemu orang kayak gitu nggak saudara? Bukannya mau ngejek, lebih baik dipendam memang. Maksudnya. Jadi pada waktu dia nyanyi, kayak ini kok musik dan suara dijual terpisah nih gitu maksudnya. Pernah ketemu orang kayak gitu? Ya bukannya saya mau ngejek apa, tapi gini, kalau kamu emang suaramu tuh membangkitkan yang mati dan mematikan yang hidup, ya, it's simply proof Tuhan gak mau pakai kamu di situ, tapi Tuhan bisa pakai kamu tempat yang lain, amin. God can use you di tempat yang lain, kenapa? Karena kita ini satu tim, hello, kita satu tim, nggak selalu semua jadi baut. Ada yang punya panggilan jadi baut, ada yang memang jadi obeng, it's fine. Dan emang hanya karena saudara mungkin memang nggak kelihatannya jadi singers, kelihatannya jadi ushers, kelihatannya jadi worship leaders, pengkhotbah kelihatannya lebih mentereng, kelihatannya lebih keren. Tapi saudara tahu nggak? Hanya karena lebih mentereng bukan berarti itu yang paling penting. Saudara tahu bagian tubuh terpenting di hidupmu itu nggak kelihatan. Jantungmu nggak kelihatan, usus 12 jarimu nggak kelihatan, tubuhmu nggak kelihatan, banyak hal di tubuhmu nggak kelihatan. Dan saudara tahu nggak, lemak yang paling buruk, yang paling jahat, bagi yang sudah nge-gym mungkin tahu, namanya visceral fat. Visceral fat adalah lemak yang ada di perutmu yang susah banget dibakar. Kenapa susah dibakar? Nggak kelihatan. Jadi there is power kalau nggak kelihatan. Bukan berarti nggak penting. Tak terlihat, bukan berarti tidak penting. Hari ini ibadah ini bisa jalan bukan cuma karena ada singers, worship leaders yang jingkrak-jingkrakan, tapi ada tim LED, tim usher, sound yang ikutan beberes, yang ikutan vakum tempat ini. Mereka semua punya andil yang besar, hello. Mereka semua punya andil yang besar.
Makanya justru saya selalu, setiap di ibadah manapun, saya selalu bilang saya menghormati orang-orang yang tak terlihat di belakang layar. Kenapa? Karena mereka punya dampak yang besar dan tanpa mereka ada, ini ibadah gak akan jalan. Gak ada ibadah yang jalan. So I think this is about time you start appreciating orang-orang yang gak kelihatan. Yang di belakang layar. Mungkin abis ini setelah selesai ibadah ngomong sama tim yang gak kelihatan itu, thank you atas pelayanan LED hari ini. Thank you atas sound hari ini. Soalnya kalau tukang sound yang ngambek, ini berisik semua sudah di sini. Saya tahu ada band-band yang perform, tukang soundnya berantakan, tukang soundnya ngambek. Tahu gak ngambek kenapa? Kurang duit rokok ya. Jadinya akhirnya performnya sekeras apapun mereka berantakan. So never underestimate hal-hal yang gak kelihatan. Oke, saya dulu bukan suka drama Korea saudara ya. Tapi semenjak saya menikah, saya terpaksa nonton drama Korea. Demi agar rumah tangga tenang ya. Jadi tadinya saya nggak nonton. Saya kemarin nonton, saya baru sebulan lalu saya baru selesai nonton ada satu film drama yang bernama Queens of Tears, tahu? Iya. Pastors nonton nggak? Iya nonton juga. Emang nonton nggak dosa? Nggak dosa. Cuma nyebelin aja kadang-kadang. Jadi jadi Queens of Tears film ini menarik perhatian saya. Kenapa? Karena persis ini kayak sinetron Indo, tahu kan ya? Ada yang lupa ingatan, ada yang ditabrak, ada yang diceraiin, nikah cerai lagi, ada yang ditembakin. Ini persis sinetron Indo, cuma sinematografinya bagus aja. Dan kurang satu yang beda sinetron Indo, kurang naga. Maksudnya ngerti ya? So, semua cerita film ini bersumber dari ada satu, pemeran utama ceweknya ada cancer di kepalanya, itu pun gak kelihatan. Gara-gara ini jadi cerita. Jadi si Kim Ji Won, Kim So Hyun, sama satu lagi Kim Jong Un, itu siapapun yang Kim itulah. Ya, jadi, walau berinisiatif lah, hari ini melayani lah. Kalau hari ini saya undang pemain musik, tim musik. Kalau hari ini ada satu panggilan dari Tuhan ya, Tuhan kayak saya mengerjain sesuatu deh. Mungkin kamu perlu coba. Lakukan dengan konsisten. Sambil kamu nguji ini dari Tuhan beneran atau enggak. Jangan mulai langsung gede, start small, mulai dengan yang kamu punya. Sudah tahu enggak, ada satu statement yang powerful. Kadang yang kita butuhkan itu bukan kita melakukan hal besar. Tapi yang kita perlu lakukan hanyalah kita lakukan hal kecil setiap hari. Pelan-pelan, secara konsisten. Ada satu quotes yang saya paling suka, dia bilang gini, bahasa Inggrisnya gini, because of perseverance, snail reaches the ark. Itu bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya, karena ketekunan, sang siput pun, sang keong pun nyampe di bahtera. Saudara bayangkan gak? Tahu dari mana keong nyampe bahtera? Ya buktinya masih ada sampai sekarang. Kalau udah gak ada berarti mereka punah kan? Kita gak bakal pernah tahu ada namanya keong. Sudah tahu gak, keong tuh lelet banget. Saya pernah di Bali, saya kayak orang gak ada kerjaan, saya ngeliatin keong. Kenapa saya kayak gak ada kerjaan? Emang gak ada kerjaan pada waktu itu. Jadi kayak orang bego aja ngeliatin keong gitu. Diem gitu, oh lagi jalan, oke saya diemin gitu. 20 menit, geser gak? Geser, tapi masih di situ. Perjalanannya lama banget. Dan saya jadi wondering apa yang terjadi pada waktu masa Bahtera Nuh ya. I was wondering. Saudara bayangkan gak kalau misalnya keongnya bisa dikasih nyawa ya, bisa dikasih pikiran manusia, mungkin dia udah tergopok-gopok, ketakutan, lelet gitu, maksudnya aduh aku ketinggalan. Rasanya aku gak bakal nyampe Bahtera. Dia lari mungkin sekenceng-kencengnya tapi tetap lelet gitu, lelet. Hambat, aku ketinggalan. Ada gak di antara saudara yang merasa ketinggalan? Ngerasa kayak keong, mungkin hidupmu merasa ketinggalan. Mungkin kamu ngerasa ngebandingin temanmu yang lain, kamu merasa kurang. Kamu mungkin merasa, ya kamu merasakan banyak hal yang gak enak yang kamu pasti tahu kamu rasakan. Most of the times, begitu banyak generasi muda yang merasa ketinggalan di hidupnya. Tapi kalau kamu merasa ketinggalan, kadang kamu perlu lihat keong. Kadang ketekunannya nyampe juga di Bahtera. Teman-teman dan saudara ingat, saya perlu kasih tahu, di dalam kehidupan, pelayananmu dengan Tuhan itu bukan sprint, tapi maraton. Gak perlu lari kenceng, lari sekenceng-kenceng, abis itu napasnya habis. Lari sekuat kamu. Jalanin secara konsisten.
inisiatiflah. Pada sekarang kamu punya inisiatif, jalanin sebisa mungkin. Coba, start where you are, use what you have, do what you can. Kalau misalnya kamu bukan beban di gereja ini, oke, minimal kamu coba yang lain. Mungkin buka usaha kecil-kecilan, mungkin usaha goreng ayam gitu misalnya. Goreng saham, goreng isu politik gitu. Anyway, semua bisa digoreng, but poin saya lagi nih, Roh Kudus kadang mendorong kita untuk jalan. Ada yang enggak didorong Roh Kudus untuk melakukan sesuatu, ada juga. Tapi most kita diajak untuk jalan. Tapi Roh Kudus juga tahu kamu punya kekurangan, makanya dia minta kamu jalanin sedikit demi sedikit. Sambil kamu uji, dapat panggilan, jalanin, fokus, sambil kamu uji. Ini benar Roh Kudus apa Roh Kuda maksudnya gitu. Kadang bisa salah dengar juga kan. Tapi kalau misalnya itu Roh Kudus, saya benar yakin bahwa apa yang kamu buat bisa jadi sesuatu. Kalau kamu hari ini merasa ada seseorang yang kamu perlu saksikan firman Tuhan sama dia, karena Roh Kudus kamu bawa ke situ, kamu ngomong dengan apa yang kamu bisa. Tapi saya nggak pintar teologi, kesaksianmu itu yang paling penting. Nah, kita bilang oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita. Yang kalah siapa? Iblis. Bukan oleh darah anak domba dan gelar teologi kan. Bukan gelar teologi nggak penting, cuma kesaksian. Karena kesaksian adalah bukti nyata bahwa Tuhan itu bekerja di kehidupanmu. Makanya iblis kalah gara-gara kesaksian dan darah anak domba. Mereka berkali-kali saya bilang sama yang nonton bola, jangan dukung Manchester United. Dia pasti kalah. Karena sama darah anak domba dan kesaksian kita. Setan merah kan. Akhirnya kalah beneran dia kan. Untung gak masuk degradasi dia. Saya cuma bercanda. Oke, yang pendukung MU jangan bunuh saya, tolong ya. Karena kalian kadang kejam juga. So, poinnya di situ. Kalau Tuhan panggil kamu, do something. Saya mau tutup. Roh Kudus itu kadang kayak gini. Ada waktunya, ada bunyi telepon. Bunyi. Apa yang harus dilakukan? Diangkat. Nah, manusia tuh kayak gitu. Telepon bunyi diangkat. Kecuali mungkin teman-teman Z ya. Telepon bunyi dimatiin ya. Oke. Malas. Kalau bisa chat kenapa harus telepon? Ya, I understand what you mean. Cuma maksudnya telepon diciptakan untuk diangkat. Natural begitu. Tapi ya, kalau misalnya akan ada waktunya, misalkan mau angkat telepon, tiba-tiba Roh Kudus kasih impresi kamu, jangan diangkat. Di situ kamu gak ngangkat. Artinya apa? Kadang ada momen ya, just lakukan hal yang natural, berinisiatif yang natural, sampai Roh Kudus tiba-tiba belokin kamu. Akan ada waktu Roh Kudus, kamu biasanya angkat telepon, tiba-tiba Roh Kudus bilang jangan angkat telepon. Kenapa? Itu pay later teman kamu itu, pakai nama kamu. Judinya udah kebanyakan, gak usah diangkat. Bisa gak? Bisa. So, miliki inisiatif. Inisiatif adalah pemberianmu yang terbaik untuk Roh Kudus. Saat kamu dirimu dipimpin sama dia. Thank you. Sudah diberkati so far. I hope you learn something. Yuk kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini hamba-Mu selesai berbicara. Tapi kalau belum, aku berdoa supaya ada kuasa yang menginspirasi mereka. Aku tahu Kau ada di dalam mereka. Dan aku tahu Kau yang berbicara dan berdaulat di hidup mereka. Tuhan, kami buka hati kami untuk dipimpin oleh-Mu. Speak to us, Lord. Tolong jangan menyerah sama kami. Jangan lalukan kami. Kami membuka hati kami untuk dipimpin oleh-Mu. Thank you, Lord. Aku memperkatakan berkat untuk tempat ini. Biarlah tempat ini jadi tempat gereja yang berdampak. Jadi rumah bagi begitu banyak orang. Jadi gereja yang punya gaung di kota Jakarta ini dan punya pengaruh yang baik. Terima kasih Bapak. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Bless you all. Tuhan berkati semua. Thank you, Pastor. Tadi berkati, amin. Amin. Gini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena selalu bersama-sama dengan kami. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga Engkau selalu memberkati dan menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman dimanapun dia berada. Dan kini tiba saatnya Tuhan kita akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa
Bapa selalu memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Oh, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi Allah sumber, oh kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya. Puji Tuhan, haleluya. Saudara diberkati Tuhan, amin. Sekali lagi terima kasih Pastor Egil untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada setiap kita. Dan saya percaya kita akan mulai meresponi ya, hal yang sederhana dan simpel ya, supaya kita mengerti tadi apa yang disampaikan ya, apa yang Tuhan taruh di hati kita ya. Dari hal-hal yang kecil, mari kita mulai responi dan kita lakukan. Dan saya percaya lewat itulah hidup kita boleh berdampak, amin. Dan gereja ini pun juga ada karena saya meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Siapkan tempat bagi generasi, saya siapkan tempat, dan puji Tuhan teman-teman, Bapak Ibu Saudara boleh ada di tempat ini untuk kita boleh menjadi satu keluarga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya juga mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh bangkit berdiri ya. Yang baru pertama kali hadir boleh bangkit berdiri. Biar teman kiri kanan kita boleh berikan salam ya. Mari teman-teman yang sebelah kiri kanan boleh berikan salam ya. Yang lainnya mari teman-teman ya, selamat datang ya. Buat teman-teman semua, puji Tuhan, Dr. Sugi juga ya. Dan keluarga Om, selamat datang. Puji Tuhan ya, di tempat yang baru, di tempat ini saya percaya kita boleh bersama-sama bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya tempat ibadah tetap, boleh bergabung bersama-sama di tempat ini. Dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pendeta Dharma, dan saya percaya beliau akan boleh menjadi berkat buat kita. Pendeta Dharma adalah ketua perwil daripada GPI DKI Jakarta Selatan. Beliau akan sharing di tengah-tengah kita. Kemudian setiap pagi jam 5 ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu kita ada doa pagi ya secara online. Yang mau join silakan join di link Zoom yang ada, dan biasanya saya tayangkan untuk renungannya biasanya di Instagram ya. Jadi kalau yang ikut di Zoom nanti bisa ada sama-sama pujian penyembahan 30 sampai 40 menit. Kita boleh bersama-sama menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari. Dan juga nanti kita akan mulai juga untuk komunitas kita secara online juga di hari Jumat. Nanti saya akan hubungi Bapak Ibu Saudara untuk biar kita ada hubungan ya satu dengan yang lainnya. Itu habis baterainya. Ya, itu saja pengumuman hari ini, dan sebentar setelah ibadah kita bisa ke lounge ya, kita akan menikmati kopi dan teh di sana. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, berterima kasih buat sore hari ini. Terima kasih di peringatan di mana Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus penghibur, penolong kami, dan kami percaya Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami. Biar kami mulai meresponi apa yang Tuhan taruh di hati kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami setia melakukan hal yang kecil, kami percaya Tuhan mempersiapkan dan mempercayakan sesuatu yang besar juga bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa
buat hamba-Mu Pastor Rego Lewi. Tuhan memberkati hamba-Mu berlimpah-limpah dalam pengembalaan yang ada. Tuhan juga memberkati bersama dengan istri dan anak dan keluarga. Tuhan juga memberkati, kami percaya biar dimanapun beliau berada ya Tuhan, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Terima kasih buat setiap teman-teman, Bapak Ibu Saudara yang baru hadir hari ini. Tuhan juga memberkati kehidupan daripada setiap umat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam kuliah mereka, di dalam sekolah mereka, juga di dalam pekerjaan, di dalam usaha, baik ibu rumah tangga. Tuhan juga memberkati berlimpah-limpah. Biar hidup kami terus memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kami berada, kami boleh menceritakan akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat kota di mana kami boleh berada dan tinggal berusaha. Kami berdoa buat Jakarta, Tuhan memberkati segala perekonomian, pemerintahan di bangsa ini boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa juga buat bangsa kami, Indonesia. Kami percaya keamanan dan kami percaya juga hikmat Tuhan terus turunkan atas pemerintahan kami. Mereka boleh menjalankan pemerintahan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Jika sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami angkat tangan kami dan kami terima berkat anugerah kasih Kau yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Setiap kita yang terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selamanya. Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku, Allah sembah kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh, selamanya, selamanya.